Di antara kita pada Minggu Kudus ini, dan sebelum kita memulai ibadah kita akan melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan mitranya Pama dan Mika. Saudara Bapak Ibu jemaat sekalian bangkit berdiri. Biar ada penyertaan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Marilah kita meminta Roh Kudus memimpin kita untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati kita, mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah kepada-Nya. Kiranya kasih Allah yang ajaib melimpah kepada kita sekalian di sepanjang ibadah ini. Salam sejahtera bagimu dan selamat beribadah. Amin.
Mari kita tinggikan Dia, menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang perkasa, dan Allah yang penuh kuasa atas bumi ini. Tersungkur di hadapan. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Suci, 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 Tuhan yang maha kuasa. Suci, 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 Tuhan maha kuasa. Patut Kau dipuji seluruh Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh datang bersyukur di hadapan Tuhan, mengagungkan nama-Mu atas kebesaran-Mu, atas kemurahan Tuhan yang limpah yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Secara khusus di Minggu Kudus hari ini, Tuhan boleh memanggil kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh menghadap hadirat-Mu, kami sadar ketika kami berelasi satu dengan yang lain, banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati sesama kami, yang menjadi batu sandungan terhadap sesama kami, bahkan menyakiti hati kudus Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan suci kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami. Sehingga ketika kami datang memuji Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan, berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di Minggu Kudus hari ini. Biarlah kami semua mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, kiranya Tuhan juga memberkati.
Terima kasih ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini, biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hidup kita adalah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh orang di sekitar kita. Namun apakah tiap pembacanya dapat melihat Kristus di dalam hidup kita? Ibarat dua sisi mata, kita tidak bisa melepaskan antara perkataan dan perbuatan. Keduanya harus senada. Biarlah perkataan dan perbuatan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah pada saat ini terambil dari Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Mari kita naikkan syukur kita karena kita telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Biar hidup kita terus boleh berkenan di hadapan. Meninggikan nama-Mu.
jemaat yang ada di sebelah kanan kiri kita boleh sama-sama bersuka cita karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita, Dialah penyelamat hidup kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bersyukur kita memiliki Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Kiranya hidup kita terus boleh menyenangkan hati-Nya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Hanya jemaatkan katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Hanya jemaatkan katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan dengan penuh kesungguhan hati kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat terpisahkan untuk duduk kembali. Bila pujiannya terus boleh mengingatkan kita betapa baik Tuhan kita di dalam hidup kita. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berani menegur dosa yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Netsen.
Beranikah kita menegur dosa meski kita mengetahui ada resiko di baliknya? Kita menghadapi kesulitan, tekanan, atau ancaman. Mengasihi juga berarti menyatakan kepedulian kita dalam wujud menegur dosa untuk membawa orang-orang di sekitar kita kepada pertobatan. Memberi teguran memang beresiko. Ada kemungkinan terjadi perselisihan karena kasih yang kita nyatakan seringkali disalahpahami. Bukankah tidak sedikit orang yang enggan menerima nasihat, sekalipun hal itu menyelamatkan dan membangun? Meski demikian, jangan sampai hal ini menghentikan pernyataan kasih kita, apalagi kita takut menegur karena mencari rasa aman. Bukankah baik jika kita saling menegur di dalam kasih, bukan karena rasa benci, bukan karena rasa ingin menjatuhkan atau menghancurkan, melainkan semua itu kita lakukan atas dasar kasih. Bila firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya terus mencerahkan kita, mengingatkan kita untuk berani bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meskipun ada resiko yang harus kita tanggung. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku temukan kasih-Mu, hanya di dalam Dialah hidup kita begitu indah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang.
Tuhan, biarlah pujian ini sungguh keluar dari hati kita. Sungguh indah Kau Tuhan, Nyatakanlah kerinduan kita. penuh Katakanlah pengabdian kita. sayang. Begitu indah Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami yang berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu di Minggu Kudus hari ini kami datang bersyukur kalau Tuhan memanggil kami. Bukan sekedar hanya memuji Tuhan lalu melewati puji-pujian kami, tetapi kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami. Hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan-Mu, karena itu apa yang telah dipersiapkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya, sehingga setiap kami menikmati segala berkat lewat kebenaran firman-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Baik yang beribadah secara offline di tempat ini, maupun yang sedang beribadah secara live streaming di tempat masing-masing. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, kami mempersiapkan hati untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang beribadah secara onsite di tempat ini, juga Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming, secara online di tempat masing-masing. Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang menegur dosa, menegur kesalahan, menegur, ya memang tidak enak ya. Yang namanya ditegur itu sebetulnya nggak enak gitu ya. Mau siapapun dia, mau dia bawahan, apalagi dia atasan gitu ya. Kalau saudara di kantor gitu ya, saudara kemudian saudara salah, lalu ditegur oleh pimpinan saudara, padahal saudara salah ya. Pasti ada rasa sedikit marah bukan, memberontak, rasa kecewa dan sebagainya. Apalagi ketika saudara adalah seorang yang punya posisi, tetapi mendapatkan satu teguran dari orang yang biasa. Waduh, itu sesuatu yang menyakitkan bukan? Ya, karena itu teguran tidak selalu menyenangkan. Oleh sebab itu di dalam memaknai hari reformasi di tahun ini, kita akan merenungkan bagian yang sangat indah dari kehidupan seorang bernama Yohanes Pembaptis, keberanian untuk menegur dosa. Kita selalu mengangkat tokoh dalam Alkitab dan juga tokoh reformasi atau reformator di dalam perjalanan sejarah gereja. Untuk minggu ini kita mengangkat dari satu tokoh yang sangat penting sebagai satu pengantara, penjembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ketika perjanjian lama sudah selesai dan umat masuk di dalam satu masa kegelapan di mana tidak ada nabi yang bersuara memberitakan firman Allah, muncullah seorang bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita melihat satu bagian dari kitab Injil Lukas. Saya akan membacakan bagian untuk kita supaya kita bisa memahami, mengerti tentang teks yang akan kita bahas, yang kita bicarakan. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar,
datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi kalau pernah menjalani studi gitu ya. Saya pikir kita semua pernah barangkali ya. Waduh, kalau salah ditegur guru tuh kagak enak gitu ya, malu di hadapan teman-teman. Ya, kalau SD mungkin masih biasa, SMP udah mulai sedikit agak malu. SMA apalagi? Perguruan tinggi, waduh apalagi gitu ya. Karena itu satu pengalaman yang sangat menyenangkan. Ya, ketika mendengar kisah dan cerita di dalam kehidupan berasrama. Ibu asrama dan bapak asrama mengatakan, "Waduh Pak, kami sudah mengingatkan mahasiswa berkali-kali. Jangan melakukan pelanggaran. Ini masih peringatan. Kalau kalian melakukan pelanggaran, maka kalian bukan hanya diberikan sanksi ringan, bahkan kalian bisa dikeluarkan dari kampus." Tetapi peringatan demi peringatan tidak diindahkan. Dan pada akhirnya mahasiswa tersebut lalu dikeluarkan. Berat hati bukan? Sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai dosen, pasti
Saudara yang pernah merasakan hal yang demikian akan merasa, waduh, sayang banget ya mengeluarkan dia. Sama kalau kita mendisiplin anak kita, bukan? Di satu sisi bahwa kita ingin bagaimana mereka tidak melakukan kesalahan, tapi ketika mereka melakukan kesalahan kita tidak akan membiarkan mereka, bukan? Kita berusaha untuk mendisiplin mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Tapi waktu mereka kita didik, kita arahkan, kita tegur, dan bahkan kita disiplin, kita juga menangis, bukan, sebagai orang tua. Nah, itulah yang saya rasakan juga. Ya. Tetapi apa yang digambarkan di dalam kitab tulisan Dr. Lukas tentang seorang bernama Yohanes Pembaptis yang begitu dengan keberaniannya menegur dosa. Ketika kita melihat bagaimana keberanian Yohanes Pembaptis untuk menegur dosa, sikap dan tindakan dalam menegur dosa adalah menegur dosa tanpa memandang muka. Keberanian untuk menegur dosa tidak memandang siapa dia. Wah, dia kan pimpinan saya nggak berani negur dia padahal dia salah. Ya, kadang kita orang bagian timur gitu ya, orang Indonesia sedikit agak sungkan. Tetapi Yohanes mengingatkan bahwa bicara tentang menegur dosa tidak memilih siapa dia, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Mau engkau orang biasa, engkau rohaniawan, engkau pejabat, engkau raja, tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya teguran terhadap dosa. Wah, tadi kita membaca bagaimana Yohanes datang ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan pertobatan. Ya, datang ke daerah seluruh Yordan, lalu menyerukan pertobatan dan orang banyak datang kepadanya. Orang banyak tentu saja bisa dari berbagai latar belakang. Orang banyak bisa menggambarkan orang dari berbagai status sosial. Orang banyak menggambarkan bagaimana orang yang datang berada di sekitar Yohanes, mereka bermacam-macam. Tidak hanya laki-laki, ada perempuan, ya, ada orang tua, ada anak muda, barangkali juga ada anak remaja. Kalaupun ada anak-anak kecil juga barangkali dibawa orang tuanya ya datang. Orang banyak mendengarkan Yohanes ketika dia menyerukan satu pertobatan. Dan mereka tentunya ada dari sebagian mereka yang begitu membanggakan diri bahwa kami adalah keturunan Abraham. Bagaimana mungkin kami berdosa? Dan bagaimana mungkin engkau menegur kami dan membawa kami untuk hidup dalam pertobatan? Kami punya Bapa kami Abraham. Kami keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapa-siapa. Kami tidak pernah menjadi budak siapa-siapa. Tetapi Yohanes katakan, dia tidak pandang pilih, dia tidak pandang bulu, dia tidak pandang rupa. Dia tidak pandang status sosial. Siapapun manusia harus dikonfrontasi hatinya dengan dosa. Hati manusia harus diperhadapkan. Setiap manusia harus diperhadapkan dengan dosa. Orang banyak tentu ya yang datang kepada Yohanes bukan hanya sekedar orang-orang biasa. Ada pemungut-pemungut cukai. Ada prajurit-prajurit. Dan bahkan kalangan istana pun tidak lepas dari teguran Yohanes. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Seperti dikatakan bahwa tidak mudah memang untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur dosa. Oh dia papa saya, gimana saya menegur dia, dia berdosa. Oh dia mama saya. Oh dia senior saya. Oh dia rohaniawan saya. Dia pendeta saya. Dia majelis saya. Bagaimana mungkin saya mau menegur dia? Kadang memang kesungkanan kita untuk menegur itu karena kita berpikir bahwa oh saya kan masih manusia yang berdosa. Masih sama dengan dia. Saya juga masih manusia yang berdosa. Tidak mungkin saya mau menegur dia. Ah janganlah. Nanti persahabatan kita akan hilang. Nanti kekeluargaan kita akan menjadi retak dan sebagainya. Tetapi apakah demikian dengan Yohanes? Tidak. Yohanes menegur dosa
tanpa memandang muka. Karena itulah indahnya sebetulnya gereja, umat sebagai tubuh Kristus. Jangan marah kalau ditegur. Kalau saya tegur juga, ya, kalau memang salah, ya memang. Selama kesalahan ada, selama dosa ada, maka teguran harus ada. Hal yang kedua, bagaimana sikap dan tindakan Yohanes dalam menegur dosa. Menegur dosa tanpa memandang rupa. Jelas, ya. Kenapa? Karena memang Alkitab juga mengingatkan. Mereka yang berbuat dosa harus kau tegur. Itu ajaran Paulus yang disampaikan kepada anak didiknya, anak rohaninya, Timotius. Ketika dia melayani jemaat di Efesus. Siapapun mereka yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, tegurlah dia. Tegurnya gimana? Paulus mengatakan di depan semua orang yang lain itu, agar yang lain itu takut. Di hadapan Allah, bukan hanya sekedar di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dan bahkan di hadapan malaikatnya. Karena itu Paulus mengatakan, kupesankan sungguh-sungguh, camkanlah ini. Petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Di dalam menegur dosa bukan karena kita memihak siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi menyatakan kesalahan tetap harus dinyatakan. Ya. Kalau ada anak saya salah di depan saya, Bapak Ibu melihat, tegur aja dia. Jangan sungkan dengan saya. Misalnya kan, oh dia anak Pak Pendeta, gak enak nanti kalau ditegur anaknya. Jangan, tegur. Ya. Didik dia. Ajar dia. Anak saya pun anak Bapak Ibu Saudara. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada anak Bapak Ibu di sekolah minggu, kemudian ada yang sedikit mulai barangkali ada tanda-tanda yang kemudian nanti akan menjadi kebiasaan bagi dia. Tegur, itulah kita. Tegur satu dengan yang lain. Ya. Tanpa memihak. Ya, karena itu Paulus juga mengatakan kepada Timotius, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, agar jangan engkau terbawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian hidupmu. Jagalah kemurnian hatimu. Jagalah kemurnian sikapmu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sikap dan tindakan Yohanes dalam menegur dosa. Hal yang kedua di dalam satu keberanian yang luar biasa ketika dia menegur dosa. Seperti apa dia menegur dosa? Maka menegur dosa tanpa memandang dosa apapun. Yang namanya dosa tetap dosa. Ada orang mengatakan, oh ini dosa kecil. Asal ditegur lah, oh ini dosa sedang. Ini dosa besar, ini wajib ditegur. No. Ya. Dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan, pelanggaran tetap pelanggaran. Karena itu perlu ditegur bukan? Dan apa yang ditegur oleh Yohanes? Dosa yang seperti apa? Dosa yang dilakukan oleh orang banyak. Sehingga dia mengatakan tentang orang banyak, bertobatlah. Dengan kata lain bahwa ketika diperintahkan untuk bertobat ada satu penyimpangan dari kebenaran. Ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Yang tidak menyukakan hati Allah. Dan pemungut-pemungut cukai pun demikian. Dosa apa yang dilakukan oleh pemungut cukai? Jelas sekali. Jangan menagih lebih daripada apa yang ditentukan. Seperti persoalan tagih menagih ini. Ya. Sekarang kan lagi viral juga ya di Indonesia. Sampai pernyataan, wah kalau saudara masih punya hutang, kalau ada pengaduan, laporkan tuh ya. Memang pemungut cukai menarik sekali apa yang disampaikan oleh Yohanes di sini. Dia tidak suruh kamu berhenti dari pemungut pajak, tidak. Jangan menagih lebih dari apa yang ditentukan. Orang Yahudi menganggap bahwa pemungut pajak itu atau pemungut cukai adalah sesuatu yang berdosa. Tapi Yohanes mengatakan itu bukan sesuatu yang dosa. Kamu bekerja. Tetapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan satu kejujuran.
Artinya bahwa ada dosa di sana? Iya. Tetapi ada juga yang kemudian para prajurit datang kepada Yohanes. Wah, kami gimana? Kamu jangan memeras, jangan menindas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ketika memeras, menindas, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukan? Kamu peras, kamu tekan. Kamu perdaya orang. Yohanes katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi bagaimana dengan dosa Raja Herodes? Sangat jelas. Ketika Raja Herodes mengambil istri dari saudaranya, ya, kalau kita mengacu kepada hukum Taurat memang kamu melakukan satu persinahan. Kamu melakukan suatu pelanggaran. Hal itu tentu membuat Herodes sangat marah, bukan? Karena itu masih ada lagi kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Herodes, yang dilakukan oleh orang yang harus terus ditegur. Ya, yang namanya dosa, sesuatu yang menyimpang, yang meleset dari kehendak Allah. Termasuk ketika kita tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, Yakobus mengatakan, dan kita fasih untuk tidak bertindak sebetulnya, kita sudah berdosa, bukan? Kita semua manusia berdosa. Seperti kain kotor di hadapan Allah. Sehebat apapun kita. Sepintar apapun kita. Sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Kita tetap manusia yang berdosa, yang memerlukan pengampunan Allah. Memerlukan pertobatan. Memerlukan anugerah Allah. Ayo, ada kesalahan dikit. Tegur gak apa-apa. Tegur. Ntar kalau sedikit biarin, tambah dikit lagi udah biasa nih. Dikit lagi biasa nih, dikit lagi biasa nih. Lama-lama jadi bukit orang bilangnya. Karena itu mari peka terhadap kesalahan apapun. Peka terhadap dosa apapun. Karena itu paling tidak kita berani menegur diri dulu ya. Saya juga menegur diri, oh iya saya mesti harus menegur diri. Terus saya merenungkan bagian ini. Saya terus melihat, waduh betapa hinanya saya. Betapa berdosanya saya. Karena itu apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam bagian ini. Dosa apapun. Dosa siapapun. Tegurlah dia. Kalau engkau mengasihi dia. Kalau engkau menyayangi dia. Kalau engkau menginginkan dia. Untuk hidup dalam satu kebinasaan. Dalam satu murka Allah. Dalam satu hukuman yang kekal. Maka biarkanlah dia berdosa. Menarik apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam satu bagian yang kita baca tadi. Ketika bicara signifikansi dan tujuan dalam satu peneguran dosa. Jelas kita mendapatkan apa yang disampaikan di sana bahwa manusia ada di bawah murka Allah. Dan akan diperhadapkan dengan satu penghakiman. Karena itu memerlukan satu teguran. Memerlukan satu arah untuk kembali kepada Allah. Memerlukan satu arahan untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Kalau tidak, kita semua di bawah murka Allah. Di bawah bayang-bayang murka Allah. Dan penghakiman Allah, siapakah yang dapat menghindarkan diri dari penghakiman murka Allah? Maka Yohanes mengatakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu bisa melarikan diri dari murka Allah? Hai kamu orang keturunan ular beludak. Tanda bahwa kita ada di bawah murka Allah dan penghakiman sudah dekat, bukan hanya sekedar sudah dekat. Penghakiman akan segera dinyatakan. Kampak sudah tersedia pada akar batang pohon. Alat penampi sudah ada di tangannya dan membersihkan tempat penggirikannya. Dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Betapa seriusnya. Betapa segeranya. Karena itu jangan berlama-lama. Untuk bertobat. Yohanes ingin mengatakan jangan berlama-lama. Untuk meninggalkan dosa. Segera hidup dalam kebenaran. Hidup dalam pertobatan. Siapa yang bisa melarikan diri dari murka Allah? Tidak ada. Mau sembunyi di mana? Mau sembunyi di bawah kolong langit? Tidak ada. Ambil lari ke ujung bumi, engkau ada di sana.
Bahkan ke dunia orang mati sekalipun, murka Allah dan penghakiman Allah akan dinyatakan. Jangan pernah berpikir, wah saya terbebas dari murka Allah karena saya melayani. No. Saya terbebas dari murka dan hukuman Allah karena saya aktivis. No. Saya terbebas dari murka Allah karena saya melakukan aktivitas agamawi. Tidak. Karena itu Yohanes mengingatkan kepada mereka, siapa pikir engkau dapat melarikan diri dari murka Allah? Hai engkau yang mengaku diri keturunan Abraham. Nggak ada. Siapa pikir bahwa dengan kegiatan agamawi lalu menghindarkan murka Allah dari dirinya? No. Itulah kenapa betapa seriusnya dan sangat pentingnya Yohanes menyerukan satu pertobatan. Bertobatlah. Bertobatlah. Kita di bawah murka Allah. Kita di bawah bayang-bayang hukum Allah, di bawah bayang-bayang kematian yang mengerikan oleh karena dosa. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari cengkraman dosa kecuali karya Allah yang memanggil kita untuk kembali kepadanya. Hal yang sangat penting. Signifikansi selanjutnya dari teguran Yohanes. Bukan hanya sekedar bahwa melihat bagaimana umat manusia berada di bawah murka Allah, berada di bawah hukuman Allah, dan tidak mampu melarikan diri, melepaskan diri dari sana. Tetapi juga satu teguran yang memiliki signifikansi yang luar biasa adalah bagaimana menyadarkan kita yang telah berada dalam zona nyaman keberdosaannya untuk bertobat. Kita nyaman nih berdosa. Ya. Udah enak berdosa. Udah menjadi satu kenikmatan dalam melakukan dosa. Kenapa? Karena memang tidak ada teguran selama tidak ada nabi yang menyuarakan kebenaran. Umat tersesat oleh karena imam pun tersesat yang memimpin mereka. Umat memberontak. Nabi yang diutus oleh Allah mereka binasakan. Mereka bunuh, ada yang mereka gergaji dan sebagainya. Mereka tidak menyukai suara yang Tuhan sampaikan tentang pertobatan dan dosa yang membongkar kehidupan mereka. Mengapa orang begitu nyamannya berdosa? Karena memang dosa bagi pendosa itu sangat menyukakan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Allah, dosa itu betapa menjijikan. Selama orang dalam zona nyaman dosa dan tidak pernah tersentuhkan, makin lama makin menikmati dosa. Makin lama makin menikmati dosa. Nah, itulah ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang-orang beragama yang hanya religiusitas. Yang hanya legalitas. Tapi tanpa spiritualitas di sana. Karena itu Yohanes mempersiapkan satu umat bagi Tuhan. Ya, seperti ada tertulis dikatakan. Di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang melihat keselamatan. Semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Itulah misi yang sebetulnya disampaikan oleh Yohanes. Rindu memanggil umat. Orang-orang Israel untuk datang dan bertobat. Apakah mereka semua bertobat? Sebagian iya barangkali ya. Sehingga ada yang betul-betul menyerahkan diri mereka. Dan dibaptis oleh Yohanes. Tapi sebagian justru semakin memberontak. Karena itu bicara signifikansi di dalam teguran dosa. Tujuan yang sangat luar biasa. Bagi orang percaya. Bagi orang yang betul-betul sadar akan dosa dan hidup hanya bisa dijalani oleh karena anugerah Allah, sehingga teguran dosa merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan menghasilkan, menjadikan hidup saya dan saudara sebagai hidup yang berbuah. Bagi sebagian orang
akan merasa memberontak dan bahkan barangkali tidak menyukai sama sekali teguran. Membunuh, membinasakan, memenjarakan, itulah Herodes tadi. Yang melakukan sesuatu terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi teguran bagi orang yang sadar bahwa kita mesti kembali kepada jalan Allah. Ketika dinyatakan kamu berdosa. Dan dia akan berlutut di hadapan Allah. Dia akan bertelut dan mengaku, saya berdosa. Saya menangis. Itulah yang dilakukan oleh Daud ketika Nabi Nathan menegurnya. Itulah yang dialami oleh Petrus ketika Petrus ditegur oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika mendengar satu teguran Yesus itu, Petrus sadar, menangis. Bagaimana dengan kita? Memberontak ke hati kita? Atau sebaliknya? Terima kasih Tuhan. Masih ada yang mengingatkan saya ketika saya berdosa. Masih ada yang mengasihi saya ketika saya tersesat dan mengembalikan saya ke jalan yang tepat. Atau sebaliknya, lu ngapain sih? Lu sahabat. Kalau negur gue gitu, biarin dong. Ya. Ayo, ya, kita rindu bukan hidup kita berbuah. Karena itu Yohanes mengingatkan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang dimaksud dan buah yang dimaksud buah yang seperti apa? Karena itu mewakili 3 kelompok yang merepresentasikan umat manusia yang datang kepada Yohanes. Yang mengalami satu pertobatan yang ingin hidupnya berbuah. Orang banyak yang datang kepada Yohanes dan memberi diri dibaptis ketika Yohanes mengatakan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mendapatkan hidup yang supaya kami betul-betul mengikuti perintah pertobatanmu. Yohanes mengatakan, berilah pakaian. Jika kamu memiliki 2 pakaian, berilah kepada yang lain. Jika kamu memiliki makanan, berilah kepada yang lain. Dengan kata lain, Yohanes mendorong orang untuk betul-betul hidup dalam cinta kasih. Ada aksi kasih di sana, ada perbuatan. Ada tindakan menolong. Ya, kamu punya baju, ya kasih dia baju. Kamu punya makanan, kasih dia makanan. Nggak mudah ya. Karena kita manusia, saya aja belum punya gitu kan. Karena itu di dalam bagian ini, seorang penafsir bernama John MacArthur mengatakan bahwa tidak pada waktunya lagi, tidak pada tempatnya lagi kita di dalam menantikan penghakiman ini menimbun harta yang seharusnya bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Ya, itulah hidup. Saya merenungkan Lukas pasal 12. Ketika orang kaya merasa, waduh tanah saya luas sekali dan hasilnya banyak sekali. Gudang saya tidak mampu lagi menampungnya. Saya berpikir kepada hati saya, pada jiwa saya. Saya akan membuat gudang lagi. Sehingga bisa menampung hasil ladang saya. Wah, dia berkata tidur enak dah, gudang semua aman, hasil di sana banyak, stoknya banyak. Kalau kelaparan juga nggak khawatir gitu ya. Lalu di dalam Lukas pasal 12 itu dikatakan, malam ini juga, hai jiwamu, jiwamu akan kembali, jiwamu akan diambil. Saya mikir, betapa berbahagianya orang yang kaya hatinya, ketimbang orang yang kaya raya hartanya. Tapi betapa miskin hatinya. Yohanes mengingatkan, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari lakukan aksi kasih, tunjukkan, nyatakan. Dan bahkan di dalam jawaban Yohanes kepada seorang atau kepada para pemungut cukai yang datang kepadanya. Kami bagaimana? Jangan menagih lebih. Bekerjalah dalam satu kejujuran. Bekerjalah dalam satu integritas. Dan rela berkorban. Ketika para prajurit datang, apa yang harus kami perbuat? Jangan memeras. Jangan menindas. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Sebetulnya apa yang disampaikan dalam bagian ini adalah mereka benar-benar. Yang benar-benar bertobat harus diharapkan untuk menghasilkan buah. Sesuai dengan klaim pertobatan mereka. Yang pikir bahwa kita bertobat. Tapi bertobat hanya pertobatan bibir. Tapi tidak ada tindakan di sana. Betapa berbahayanya memang menyatakan cinta kasih.
yang berupa teguran. Karena tidak semua orang menyukai, bersyukurlah kalau kita disukai ketika kita menyatakan teguran. Karena itu konsekuensi yang dialami oleh Yohanes itu luar biasa. Ketika ia berani dan tegas keras menyatakan tegurannya. Apa? Disingkirkan oleh para pencinta dosa tentunya. Dibinasakan. Di bumi hanguskan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Herodes. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatan dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Karena itu ketika saudara menegur dosa, menegur kejahatan orang lain, jangan pernah selalu mengharapkan sesuatu yang indah. Saudara terima. Jangan pikir selalu dibalas dengan ucapan terima kasih ya sudah menegur. No. Bisa jadi mulai hari ini pertemanan kita putus. Barangkali ada yang gitu ya. Mulai hari ini persahabatan kita tidak ada. Ya. Tetapi itulah yang namanya dosa ketika ditegur, dibuka, dibedah dengan satu kebenaran Allah. Tidak mudah. Yohanes Pembaptis tentu betapa beraninya menegur dosa. Itulah reformasi yang dilakukan oleh Yohanes. Reformasi yang luar biasa, membawa kita kembali kepada Allah. Reformasi yang dilakukan oleh Yohanes ketika kita mengetahui, mengenal siapa Yohanes. Alkitab mencatat dia seorang yang bertumbuh di hadapan Allah dan penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Dia seorang yang disertai, dituntun oleh tangan Allah. Dan bahkan Yesus sendiri menyebut Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi Allah yang maha tinggi. Lebih daripada itu dalam Lukas 11 ayat 11 Yesus mengatakan, di antara manusia yang lahir dari orang tuanya atau oleh perempuannya dalam terjemahan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itulah perkataan Yesus, tetapi yang terkecil yang duduk dalam kerajaan surga, yang terkecil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, mengacu kepada dirinya. Yohanes memang sungguh luar biasa. Seorang yang hebat, pelayanan yang begitu rendah hati. Pelayanan yang begitu tahu diri. Kalau status terendah dalam orang Yahudi adalah seorang pencuci kaki para tamu. Tapi Yohanes sendiri mengatakan, membuka tali kasut. Jangankan mencuci yang sudah kasut dibuka. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku betapa hina. Aku betapa rendah. Aku betapa tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Luar biasa. Bagaimana reformasi yang dilakukan oleh Yohanes? Dari mana munculnya reformasi? Kenapa bisa sampai terjadi reformasi yang dilakukan oleh Yohanes? Karena adanya firman Allah yang datang kepadanya. Di mana ada firman, di situ harusnya ada reformasi. Bagaimana Martin Luther bisa melakukan satu gerakan reformasi di tahun 1517. Ketika dia menyadari dalam perjalanannya hijrah, ya, berziarah ke Roma, lalu biasanya para peziarah menaiki tangga yang di salah satu gereja terbesar di Roma pada waktu itu, dan naik tangga itu bukan dengan kaki yang biasa kemudian kita berjalan, tapi dengan berlutut. Dan tangga itu diperkirakan, ada yang mengatakan bahwa dari tempat pengadilan Pilatus waktu Yesus diadili, tangga itu. Dan orang harus naik tangga itu dengan berlutut, kalau bisa mencucurkan darah, dan bahkan sambil, ada yang mengatakan saking ekstrimnya, kalau bisa sambil menjilat itu tangga, di mana itu diperkirakan ada darah Tuhan Yesus yang menetes gitu ya. Ayo, barang siapa sampai ke atas, maka dia akan diselamatkan. Di dalam satu perenungannya, Martin Luther mengatakan, orang benar akan hidup karena percayanya. Orang benar akan hidup karena imannya. Waduh, ini nggak bisa. Kehidupan saya diselamatkan. Bukan karena saya melakukan hal yang sedang saya lakukan, tapi saya diselamatkan. Ternyata karena kasih karunia melalui iman. Firman yang menguatkan. Firman
yang mendorong untuk melakukan reformasi. Karena itu bicara suatu reformasi, bukan sekedar suatu gerakan manusia, tetapi tindakan Allah yang bersumber dari Allah sendiri. Yang dilakukan Allah melalui manusia. Sadar kita manusia sejatinya tidak mau direformasi oleh Allah. Nggak mau mereformasi diri juga kalau tanpa Allah yang melakukan. Reformasi tindakan Allah yang dinyatakan kepada manusia berdosa untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Dan menegur dosa supaya manusia berdosa sadar akan dosanya. Mengalami pertobatan dan kembali kepada Allah. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berbuah. Dengan kata lain, bahwa reformasi diperlukan. Yes. Untuk apa? Untuk mengkonfrontasi kita terhadap dosa kita. Kita manusia berdosa, karena itu reformasi yang sejati bukan sekedar bagaimana kita mengubah sikap, perilaku, memodifikasi sikap yang nampak-nampak, yang di permukaan kelihatan, tetapi tidak menyentuh kepada hati. Firman mengubah hati kita. Sehingga hati yang diubahkan, itulah yang memancarkan satu buah yang menyukakan hati Tuhan. Haruskah kita berhenti untuk menegur dosa? Haruskah kita stop? Karena ada konsekuensi yang ada. Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan. Demi kemurahan Allah, demi Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, terus beritakan kebenaran. Terus tegur, baik tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, tegurlah, nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Itulah panggilan hidup kita. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sejati. Suara kenabian menegur dosa. Tapi nabi palsu kompromi dengan dosa. Kiranya kita hidup sebagai umat yang betul-betul bertanggung jawab. Kita sudah direformasi oleh firman. Karena itu bagaimana kita terus mereformasi hidup kita juga. Bagaimana kita bisa melalui firman tentunya. Karena itu cintailah firman. Hiduplah dalam firman. Sukai firman. Baca firman, renungkan firman. Lakukan firman. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan minggu ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Di dalam memaknai beberapa waktu atau beberapa hari lagi. Satu hari reformasi yang akan diperingati. Bagi sebagian orang, barangkali sudah tidak lagi menyukai karena menganggap reformasi sesuatu yang sudah basi. Tetapi biarlah semangat dan makna dari reformasi yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus di hari ini kami belajar dari satu reformasi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Menyadar ingatkan kepada kami. Untuk kami terus dan terus maju, bergerak. Memperbaiki diri melalui kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami salah, hajar kami, didik kami, bentuk kami ya Tuhan. Karena itulah rindu kami. Lebih baik kami tersakiti, tapi dalam cinta dan pelukan tangan Tuhan yang penuh kasih. Daripada kami dibiarkan dalam satu kebinasaan dan bahkan dengan kemapanan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan dan menegur kami. Terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Secara khusus kami sungguh bersyukur juga bersama dengan jemaat Tuhan. Yang hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini berulang tahun. Tuhan menolong memberkati mereka, memimpin mereka, menyertai mereka dengan segala hikmat dan bijaksana. Tuhan memberkati seluruh pergumulan tiap jemaat-Mu. Di dalam berbagai pekerjaan yang Tuhan anugerahkan pada mereka. Di dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak. Pergumulan untuk pasangan hidup. Dan bahkan pergumulan iman kami untuk terus bertumbuh. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan bimbing kami. Untuk menjalani kehidupan yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami mengingat Pak Jensen yang ada di Singapura. Tuhan yang terus menolong dia.
memimpin, menyertai seluruh tindakan para dokter yang menangani beliau. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai juga, memberkati pemulihan kekuatan kesehatan untuk Ibu Luci Aryati, cici terkasih dari Penetua Rahmat. Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati dengan segala kekuatan kesehatan, pengobatan yang dilakukan di Bandung. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan juga untuk Papa terkasih dari Yunita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati untuk pemulihan di dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, keluarga setiap kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami, gerejamu, para pengurus dan para jemaat Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kami. Tuhan terus menegur kami. Tuhan terus membentuk kami sebagai wujud nyata cinta kasih Allah bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Puji syukur atas firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Bila setiap kita terus boleh berani menyatakan kesalahan, menegur dosa, namun jangan juga lupa untuk terus berkaca diri. Mari kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan kita yang terbaik yang akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal Gereja Reformasi Indonesia. Ayat pengantar persembahan terambil dari Mazmur 4 ayat ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita boleh persiapkan persembahan kita yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ku bersyukur Tuhan kepadamu karena kasih-Mu lebih dari segalanya. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan. Ku
memikirkan itu semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya Tuhan, tidak dapat aku menghitungnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Saya menyematkan bangkit berdiri. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu yang memberi hidupku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi. yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerjaan sorga, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hadir di sini di minggu yang kudus ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu kepada kami boleh hadir untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang terus menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada setiap jalan-jalan kami. Ya Tuhan, kami di kesempatan hari ini juga akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau memberkati akan setiap persembahan-persembahan syukur kami. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu Bapa, yaitu memberikan tubuh, jiwa, dan raga kami sebagai persembahan yang agung, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Bapa. Biarlah kami mendoakan juga setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelolakan persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan roh kebenaran, roh takut akan Engkau untuk mereka mengelola ini, untuk perkembangan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani, setiap usaha-usaha yang kami jalani. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Bapa. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tindak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Amin. Teguran dan nasihat seringkali menjadi hal yang menyakitkan dan tidak mau diterima oleh banyak orang.
Tapi sesungguhnya itu adalah hal yang paling kita perlukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita maksimalkan telinga kita untuk mendengar, mulut kita untuk berbicara hal yang benar, dan hati yang murni untuk merasakan kehendak Tuhan. Setiakah diriku Tuhan di hadapan-Mu? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangatku rendah, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Oh, panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih. Napak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap engkau turun, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Jadikanlah hamba-Mu. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Biarlah kita terus diingatkan untuk mereformasi hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu, berkat-Nya ada padamu. Kini angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus yang terus mereformasi hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Dia datang kembali menemukan kita hidup sebagai umat yang menyukakan hati-Nya. Amin. Haleluya.
Amin, silahkan duduk, bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, lihat kiri kanan, berikan senyum walaupun hanya melalui masker dan di dalam masker ya. Tuhan terus menolong memberkati kita. Yang di rumah juga, ya, tak rindu, ya, bisa mendaftarkan diri untuk beribadah di minggu selanjutnya ya. Tempat terbatas, kita masih menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Kelly hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 27 Oktober 2021, pukul 12.00 dengan tema Kerendahan Hati, akan disampaikan oleh Ibu Lidiawati Mena via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 28 Oktober 2021, pukul 11.00 dengan tema Mengkhianati Diri Sendiri, akan disampaikan oleh Pendeta Julius Mokolomban via Zoom. Kebersamaan Jumat 29 Oktober 2021 ditiadakan. Persekutuan doa pagi 30 Oktober 2021 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Penatua Heri Sudarno via Zoom. Antioquia Youth Fellowship 30 Oktober 2021 pukul 16.00 dengan tema Diskusi Pelayanan Kaum Muda akan disampaikan oleh Valeria, Messi, dan Nia via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 31 Oktober 2021 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum 31 Oktober 2021 live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema William Tindale, Alkitab untuk Semua Orang, Reformasi Dua Sisi, yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Sihaan di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini, dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui, demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja.
Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Rekan-rekan muda bangkit untuk melayani Tuhan ya. Semangat. Ya, kini waktunya teman-teman anak muda jangan tergerus oleh arus zaman dunia ya. Yuk bangkit melayani Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita minggu ini selesai. Ya, sesudah ibadah kita boleh berjabat tangan.